Selamat pagi semua. Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri kita untuk memasuki hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri kita. Yang handphonenya belum di silent, boleh di silent dulu. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Masih belum terlambat ya untuk mengenang masa-masa Paskah. Minggu lalu kita baru merayakan Paskah. Sebagai bukti nyata Tuhan begitu mengasihi kita, begitu besar cintanya kepada kita. Mari hari ini kita juga boleh mensyukuri kasih-Nya dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena hanya Dia penyelamat kita. Hanya Dia yang ada selalu buat kita. Mari kita naikkan pujian nih, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari nyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan sekali lagi, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Kaulah penghibur dan pelindung kami. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi
Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang hadapan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyi dan bersoraklah bagi Yesus Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang hadapan. Katakan sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami mau bersuka atas perbuatan-Mu, Yesus. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang hadapan. Hanya Engkau yang ku kagumi, Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya Bagi Dia segala pujian. segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya
syukur. Katakan sekali lagi, bagimu segala pujian kami, bagimu segala kemuliaan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat serta syukur, berkat selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terpujilah namamu Yesus. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu hari baru lagi Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak akan menyanyiakan hari ini Tuhan. Kami siap beribadah dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah segala kuasa-kuasa yang bukan daripadamu, kuasa-kuasa yang berasal dari si jahat, kami mau patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah dengan penuh sukacita. Mari semua berjawab, amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, puji Tuhan. Boleh kasih salam ke kanan kiri. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Biarlah semua langit, semua bumi memuji Tuhan. Katakan sama-sama, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Mari kita puji dan sembah Dia dengan sukacita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mau nyanyikan pujian nih dari awal. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Belum semua angkat tangan nih, yuk kita angkat tangan buat Tuhan kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Dia adalah penebus kita, amin. Sebab itu Tuhan, Kau adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Sebab Kau adalah Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan dengan yakin, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Biarlah musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Katakan, tak mau lagi ku hidup bagi dunia ini Tuhan. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau ku kompromi Yesus. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran
pemulihan kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, biarlah puji-pujian yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari saat hari ini, pagi ini kita juga akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman hari ini yang akan disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Boleh memimpin setiap langkah-langkah dalam hidup kita. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan, bersama-Mu kami dapat tenang Tuhan, menjalani hari-hari kami. Apakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih. Bahkan lewat lembah kelam Kau ada di situ Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh berdiri menyambut firman Tuhan. Bersama-Mu,
Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kata mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan datang bersamamu. Hanya Kau yang kami kagumi, Yesus. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Hanya Kau yang kami kagumi, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kasih-Mu tiada duanya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang kasih-Nya tiada duanya bagi kami. Berkali-kali kami tidak setia kepadamu. Berkali-kali kami jatuh ke dalam dosa. Berkali-kali kami melalaikan apa yang seharusnya kami kerjakan. Tetapi kasih-Mu tidak pernah menyerah di dalam hidup kami, Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini, ketika kami kembali datang ke rumah-Mu yang kudus, ketika kami kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, kami bawa hati kami, Tuhan. Kami bawa pikiran kami, Tuhan. Mari jamah hati kami. Mari bersihkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, dan setiap benih firman Tuhan yang disampaikan bisa jatuh di tanah yang subur, berakar berbuah di dalam hidup kami, dan membuat iman kami semakin teguh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu berkuasa saat pemberitaan firman-Mu ini, sehingga apa yang kami dengar bisa kami kerjakan, bisa kami ingat bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Belum terlambat rasanya untuk mengucapkan selamat Paskah gitu ya. Karena baru minggu lalu kita merayakan Paskah. Dan seperti yang tadi sempat dikatakan oleh WL, kita masih dalam suasana Paskah. Masih mengingat bagaimana kemarin minggu yang lalu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang diingat batiknya, kebayanya. Yang diingat, oh saya nggak dapet gitu ya, nggak menang. Lupa minggu lalu ya emang Paskah ya. Perasaan minggu lalu hari Kartini gitu. Hari Kartininya hari Senin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat lagi apa sih keajaiban dari Paskah tersebut. Yuk boleh kita baca dulu Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan baca bergantian. Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10 kita baca bergantian pria dan wanita. Jadi semuanya harus membaca. Oke, Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10 dimulai dengan ladies first biasanya orang gitu. Kalau yang nggak enak tuh ladies first katanya gitu ya. Nanti kalau yang udah enak-enak baru aku duluan katanya gitu ya.
Ya, nggak apa-apa. Ladies first. Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain nengok kubur. Silakan para pria. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang..." Lanjut. Dan segeralah pergi dan bahwa ia mendahului kamu ke di sana. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan serta sama-sama terakhir 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan..." Suatu hari seorang pendeta dan timnya diberi tugas untuk memulai atau membuka sebuah gereja di pinggir kota, gitu ya. Mereka mulai merenovasi ruangan tersebut, yang kotor-kotor dibersihkan, dicat ulang, mulai dari kursi-kursinya dirapikan, yang udah rusak diperbaiki atau diganti. Lukisan-lukisannya dipajang yang bagus-bagus, dan dindingnya juga dirapikan, semuanya jadi tampak indah. Tapi setelah semuanya selesai, tiba-tiba turun hujan badai selama 2 hari 2 malam. Sehingga gedung itu menjadi lembab, ruangannya menjadi lembab. Plasteran-plasteran dinding tepat di belakang mimbar ini tiba-tiba rubuh, tiba-tiba rontok, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Pak Pendeta dengan sedih, dia membersihkan reruntuhan di lantai. Sempat berpikir, apa ditunda aja dulu ya, memulai pembukaannya, ditunda dulu kali ya ibadah perdananya. Karena ruangan yang tadinya udah siap, udah rapi, udah indah, mendadak jadi berantakan lagi. Ada sebuah lubang besar akibat rontokan tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang dari gereja dengan hati yang galau, gundah gulana, pendeta ini mampir lewat ke pasar murah. Karena ada pasar murah untuk amal. Dia mampir sambil lewat, dia lihat-lihat. Ternyata ada sesuatu yang menarik di situ. Dia lihat ada sebuah taplak meja handmade, buatan tangan, yang warnanya sangat indah berwarna gading. Dan dipegangnya tuh sangat halus sekali. Ketika dia memegang taplak tersebut, dia langsung teringat dengan bolongan hasil rontokan yang ada di belakang mimbar tersebut. Jadi dia pikir kayaknya ini cocok nih ukurannya. Kalau nggak keburu diplaster lagi, dia mau taruh taplak itu menjadi pajangan menutupi bolongan tersebut. Akhirnya Pak Pendeta ini membeli. Dan kemudian dia kembali ke gereja untuk memasangnya. Begitu excited dia kan, semangat lagi begitu ya. Waktu dia lagi kerja di gereja, waktu itu salju mulai turun. Lalu kemudian selesai mengerjakannya, waktu dia lihat keluar, dia belum bisa pulang karena salju turun. Dia lihat ada seorang perempuan tua yang lagi berusaha mengejar bus. Ini kejadiannya di luar negeri, Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini kita nggak mengejar bus, karena bus yang mengejar kita. Dimanapun bisa turun, dimanapun bisa naik gitu ya. Jadi kalau di luar negeri udah ketinggalan dari bus jalan dari halte, udah nggak bisa berhenti lagi. Karena perempuan tua ini ketinggalan bus. Akhirnya si pendeta ini keluar, lalu dia bilang, udah tunggu aja dulu di gereja saya. Bis berikutnya itu masih akan datang sekitar sekian menit kemudian. Di luar salju udah mulai turun. Singkat cerita, si perempuan tua itu mau karena di luar udara dingin. Dia duduk di dalam gereja dan dia perhatikan si pendeta ini masih merapikan taplak yang menutupi bolongan di bagian belakang mimbar tersebut. Lalu kemudian ketika dia perhatikan, lama-lama dia mikir, terus dia tanya, Pak Pendeta, dari mana dapat taplak itu?
Pendeta bilang, dia ceritakan kemarin udah rapi ruangan ini, ternyata ada badai 2 hari 2 malam, saya kesel, saya pulang guna gulana lewat ke pasar amal, ada taplak itu, lalu saya pikir ini cocok, saya beli dan saya kembali. Coba cek Pak Pendeta, ada inisial sulamannya nggak di sudut kanan bawah? Tulisannya EBG. Pendeta lalu naik ke mimbar dan dia cek, ternyata benar ada. Perempuan ini sangat terharu, dia meneteskan air mata. Dan dia kaget, Pak Pendeta, itu taplak saya yang buat. Dengan tangan saya sendiri. 35 tahun yang lalu, waktu saya masih tinggal di negara saya di Austria. Lalu dia cerita, waktu itu hidup masih damai. Sebelum perang dunia terjadi. Dia dan suaminya sangat bahagia sekali tinggal di Austria. Lalu Nazi datang, berkuasa. Dia terpaksa migrasi dan duluan berangkat meninggalkan Austria. Suaminya rencananya akan menyusul minggu depan. Tapi ternyata tanpa dia ketahui, suaminya keburu ditangkap dan dikirim penjara. Sejak hari itu, dia gak pernah lagi melihat suaminya. Sampai hari ini. Mendengar cerita yang mengharukan seperti itu. Dan betapa taplak itu merupakan memori yang tak terlupakan dan sangat berharga buat sang perempuan tua. Si pendeta pengen turunin taplaknya. Rasanya taplak itu lebih berarti buat dikembalikan ke si perempuan tua, betul kan? Tapi dia bilang, enggak Pak Pendeta. Udah lebih cocok di situ aja taplaknya. Lebih bagus, lebih cocok. Karena perempuan tua itu ditanya tinggalnya jauh dari gereja sekitar 45 menitan. Akhirnya pendeta memaksa untuk mengantarkan perempuan tua itu. Udah gak usah lagi naik bus, di luar sudah turun salju, saya anterin. Jadi pendeta itu tahu di mana tinggalnya sang perempuan. Tibalah hari kebaktian perdana diadakan. Gereja dibuka, semua orang datang, dan ibadah berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Seperti kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, selesai ibadah, ada salam-salaman. Bapak Ibu salaman gak di tempat ini? Salaman kan ya? Gak langsung cuek-cuek pulang ya. Salaman, ngobrol. Nah, pendeta juga berbaris dan menyalami semua orang yang keluar dari ruangan. Lalu kemudian ketika semua jemaat sudah keluar, ruangan hampir kosong. Dia melihat ada seorang jemaat baru yang dia tidak kenal. Lalu kemudian masih duduk di tempatnya. Seorang laki-laki tua yang menatap ke depan, ke arah mimbar, menatap taplak tersebut dengan pandangan kosong, seperti mencoba mengingat-ingat sesuatu. Lalu kemudian pendeta ini duduk di sebelahnya dan dia tanya, bagaimana kabarnya Pak? Ibadah di sini, kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, bisa bergabung lagi minggu yang akan datang, kami baru buka ibadah minggu ini dan seterusnya. Lalu kemudian setelah basa-basi, bercakap-cakap, berkenalan, Pak tua ini tanya, hal yang sama seperti yang ditanya oleh perempuan tua kemarin. Dia tanya, Pak Pendeta, dari mana Bapak dapat taplak itu? Lalu kemudian pendeta jelaskan hal yang sama dan setelah dia jelaskan, Pak tua ini bilang, saya tanya karena dalam ingatan saya, taplak itu mirip sekali dengan taplak buatan istri saya yang dia buat dengan tangannya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu ketika kami masih sama-sama tinggal di Austria. Lalu Pak tua ini menceritakan kisah yang sama persis seperti yang diceritakan oleh ibu tua kemarin. Bahwa mereka hidup bahagia di Austria, kemudian perang terjadi, dia terpisah dengan istrinya, karena rencana menyusul minggu yang akan datang, ternyata dia keburu ditangkap oleh Nazi dan dipenjara. Tidak ada lagi kontak, tidak tahu lagi harus kemana, tidak pernah lagi melihat istrinya ataupun rumahnya, bahkan tidak bisa lagi pulang ke negara asalnya. Lalu kemudian, karena ibadah sudah selesai, pendeta ini mengajak Pak tua itu ke suatu tempat. Bapak Ibu Saudara bisa tebak dong kemana? Ke rumah perempuan tua yang kemarin dia antar. Ketika mengetok pintu di depan apartemen. Lalu kemudian pintu dibuka. Nget, begitu kan ya kalau kurang cair itu ya, kurang minyak gitu ya. Ada alarm alaminya gitu. Nget, dibuka. Lalu terjadilah reuni yang mengharukan. Tidak bisa lagi kata-kata diucap. Yang terjadi adalah siapa yang potong bawang di sini? Artinya air mata langsung mengalir karena ada reuni yang mengharukan.
di mana Pak Sutri ini 35 tahun lebih terpisah tanpa kontak, tanpa bisa mencari, bisa dipersatukan dengan sebuah taplak yang dipajang di gereja. Taplak yang awalnya hanya untuk menutupi cacat, lobang, kejelekan, tapi ternyata bisa menghasilkan keajaiban. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah nyata dari pendeta Rob Wright yang ditulis di dalam bukunya The Tablecloth. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan mengagumkan. Sesuatu yang bolong, sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak indah, sesuatu yang bikin kesel, ternyata dengan sebuah taplak yang indah itu ditaruh di sana bisa menghasilkan keajaiban. Paskah adalah sebuah peristiwa di mana Allah yang sama itu menyatakan keajaibannya sehingga membuat kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang percaya kepadanya terheran-heran dan terkagum-kagum. Seperti sepasang suami istri tadi yang 35 tahun lebih terpisah dipersatukan dengan sebuah taplak. Hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara melihat hal-hal ajaib apa sih yang bisa kita temukan dalam peristiwa Paskah. Yang pertama, klik. Paskah itu terjadi di hari Minggu. Hari kebaktian yang ditetapkan 10 perintah Allah adalah Sabat, Bapak, Ibu, Saudara. Yaitu hari ke-7, sekarang kita bilangnya hari Sabtu, bukan hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Boleh saya minta tolong dibacakan? Keluaran 20 ayat 8 sampai yang ke-11, saya minta tolong Ibu Diakan Puriantini. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 Sampai yang ke-11. sampai 11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau dan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Ya, terima kasih. Nah, selama ribuan tahun aturan ini diberlakukan, bahkan gereja mula-mula pun mengikutinya. Ibadahnya di hari Sabtu. Tapi tidak lama setelah kebangkitan Yesus, gereja mula-mula mengalihkan kebaktiannya pada hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7, Kisah Rasul 20 ayat 7 atau 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Nah, perubahan jadwal ibadah ini dari Sabtu menjadi Minggu, ini suatu keputusan yang drastis, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Karena banyak orang Yahudi yang selalu memegang tradisi di hari Sabat itu ibadahnya. Udah titik, gak bisa dirubah. Dasar perubahan ini terjadi karena gereja mula-mula memandang kebangkitan Yesus ini peristiwa yang sangat amat penting sekali deh. Sehingga mereka ingin merayakannya di hari itu, di momen itu. Sehingga setiap kali ibadah di hari Minggu, mereka bisa bersyukur bahwa ibadah mereka tidak sia-sia. Karena hari itu Yesusnya bangkit. Matius 28 ayat yang ke-1. Boleh saya minta tolong kita baca bersama-sama? Matius 28 ayat yang ke-1. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama Minggu itu. Jadi hari Minggu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Klik. Pada akhir abad pertama, gereja lazim menyebut hari Minggu ini hari Tuhan. Kalau sekarang kita bilang hari Minggu. Kalau dulu ibadahnya kapan? Hari Tuhan. Makanya ada lagu hari ini, harinya Tuhan. Karena kata minggu ini sebenarnya berasal dari kata Portugis domingo, artinya hari Tuhan. Setiap hari Minggu mereka bersuka cita beribadah merayakan karya keselamatan Kristus. Klik. Karena gereja mula-mula selalu beribadah di hari Minggu, lama-lama menjadi kebiasaan rutinitas yang diterima. Pada tahun 321 Bapak, Ibu, Saudara, Kaisar Konstantinus yang menjadi Kristen waktu itu menetapkan hari Minggu itu menjadi hari libur di seluruh wilayah kekuasaannya.
Dan ketetapan itu kemudian menjadi universal, menjadi mendunia. Hingga kini orang taunya hari Minggu adalah hari libur. Tanggalan apapun pasti warnanya merah. Tapi hari Minggu buat kita orang Kristen menjadi istimewa bukan karena kelakuan keputusan Kaisar Konstantin yang mengubah hari Minggu menjadi hari libur, bukan. Hari Minggu menjadi istimewa bagi kita orang Kristen karena Kristus bangkit di hari Minggu, harinya Tuhan. Inilah salah satu keajaiban Paskah. Klik. Bahkan sejak peristiwa kebangkitan Kristus, kekristenan ini berkembang pesat Bapak Ibu Saudara. Yesus memulai dengan berapa murid? Nggak usah dipikir, udah dikasih contekan begini. Gini masih ada yang bilang 7. Ini loh Bapak Ibu Saudara, udah dikasih contekan loh. 4 murid. Dari 4 ini berkembang menjadi 12. Dari 12 berkembang menjadi 70. Setelah kembali dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, perkumpulan orang percaya itu sudah menjadi 120 orang. Waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, jumlah orang percaya dalam satu kali saja dia berkhotbah bertambah 3.000 satu kali khotbah. 3.000. Masih ada plus-plusnya kalau dia khotbah 5 kali, lebih banyak lagi. Dan semakin lama semakin bertambah. Beriman kepada Kristus yang benar-benar bangkit, akhirnya semakin lama disadari sebagai iman percaya yang tidak sia-sia. Sehingga semakin lama semakin banyak orang yang percaya. Itu keajaiban yang pertama. Yang kedua, kenapa Paskah itu adalah keajaiban? Karena malaikat adalah pembawa berita Paskah yang pertama kali. Yuk kita baca lagi sama-sama Matius 28 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya dan seterusnya. Paskah menjadi istimewa karena pembawa berita Paskah yang pertama bukan manusia Bapak Ibu Saudara. Tapi malaikat Tuhan. Bukan murid-murid, bukan penjaga tentara Romawi apalagi, bukan para perempuan yang menangisi kubur Yesus, bukan, apalagi tokoh-tokoh agama, imam-imam kepala dan ahli Taurat, bukan. Tapi seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit, ekspres. Klik, pertanyaannya sekarang, kemana para murid pada waktu itu? Apakah mereka masih tidur? Apakah mereka berubah imannya? Kemana para murid? Apa yang terjadi dengan mereka? Bapak Ibu Saudara, ketika para murid itu menyaksikan guru yang mereka puja-puja, yang menjadi harapan mereka, yang menjadi tumpuan mereka, yang selama 3,5 tahun melakukan berbagai mujizat, bahkan membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan kemudian guru yang sama diperlakukan dengan cara yang kejam, penyiksaan yang kejam, sampai mati di kayu salib, mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, itu membuat iman para murid tergoncang. Kalau istilah sekarang, kena mental Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Mereka melepaskan tanggung jawab mereka. Saya nggak mau jadi pemberita Injil, saya nggak mau jadi murid Yesus, jangan-jangan nanti saya juga matinya di salib seperti itu. Yohanes dan Petrus kembali jadi nelayan. Nah kan jadi nelayan deh, aman. Thomas mengurung diri karena depresi dan frustrasi dan gak mau ketemu dengan siapapun. Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan 30 keping perak saja loh Bapak Ibu Saudara. Dia menyesali perbuatannya dan mati gantung diri. Dalam kondisi para murid yang depresi, frustrasi seperti itu, tidak mungkin bisa mengharapkan mereka memberikan kabar baik. Betul apa benar? Karena lagi kepahitan, lagi susah, di titik terendah mereka. Allah mengerti hal itu. Dia gak paksa para murid untuk bangkit. Allah memakai malaikatnya untuk memberitakan kabar itu. Memberitakan kabar kebangkitan Yesus. Ketika manusia terbatas, kuasa Allah tetap tidak terbatas. Malaikat adalah utusan Allah. Tadi dikatakan turun dari langit. Artinya tidak mungkin berbohong dalam menyampaikan pesan Allah. Kenapa tidak mungkin berbohong? Karena itu pesannya dari Allah. Allah tidak bisa berbohong, tidak bisa berdusta. Sehingga apa yang Allah suruh sampaikan itu dijamin benar dan pasti terjadi.
Nah, dari peristiwa ini kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita bisa menyadari bahwa kelangsungan rencana Allah itu berada benar-benar dalam kuasa Allah. Kalau ketika manusia itu terbatas, tidak menghalangi kuasa Allah untuk bekerja. Sehingga apa? Kita bisa berpikir untuk tahu diri Bapak Ibu Saudara. Gak bisa kita merasa karena saya gereja ini berkembang. Tidak bisa. Karena saya perusahaan ini berkembang. Karena saya keluarga ini jalan. Tidak bisa. Kita harus tahu diri bahwa apapun yang kita kerjakan semata-mata karena Tuhan yang memberkati tangan kita. Apapun yang bisa kita miliki di dalam hidup kita semata-mata karena Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan kita. Apapun yang bisa kita lakukan dalam melayani Tuhan semata-mata karena Tuhan yang mempercayakan kesempatan itu kepada kita. Karena kalau kita tidak bisa, Tuhan bisa kirimkan malaikat. Kita semua cuma alat, sarana di tangan Tuhan yang berkuasa. Rencana Tuhan itu harus tetap jalan bagaimanapun caranya. Klik. Tuhan bisa pakai siapa saja, contohnya keledai Bileam tiba-tiba bisa berbicara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang punya hewan peliharaan di rumah? Pak Sugi, kalau tiba-tiba anjingnya berkhotbah di rumah, baca ayat, gitu kan? Mungkin gitu kan? Mungkin Tuhan pikir, ini dikhotbahin sama pendeta pada gak mau bertobat sekali-sekali, mungkin mini pomnya atau mini pinsernya atau dobermannya berkhotbah baca ayat gitu kan? Wah luar biasa, langsung semua bertobat. Karena apa? Bisa kok Tuhan bikin keledai Bileam itu untuk bicara. Masa gak bisa bikin doberman berkhotbah? Bisa kan? Pohon jarak. Pohon loh Bapak Ibu Saudara. Oke, itu binatang bisa bicara. Pohon jarak bisa Tuhan pakai untuk menyadarkan Yunus bahwa Tuhan juga sama sayangnya kepada bangsa Niniwe. Pohon bisa ngomong apa? Kalau di film The Lord of the Rings memang ada kawanan bangsa pohon bisa bergerak. Tapi dalam kehidupan nyata pun pohon bisa dipakai Tuhan untuk menyadarkan Yunus. Bahkan Lukas 19 ayat 40 berkata apa? Batu bisa dipakai memuji Tuhan. Makanya ketika kita ada di gereja, jangan separuh-separuh ketika memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin yang ekstrovert bisa meloncat-loncat, bisa berteriak-berteriak, haleluya. Mungkin yang introvert bisa menikmati dalam kekusukannya, tapi Tuhan melihat hati kita yang tidak separuh-separuh itu. Bukan masalah harus heboh atau tidak, tapi masalahnya hati kita menyembah dan memuji dengan sepenuh hati atau tidak. Karena kalau kita tidak mau, jangan sampai nanti isinya di gereja ini keledai, pohon, batu yang mau memuji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lukas 1 ayat 37 berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu keajaiban yang kedua. Yang ketiga, apa keajaiban dari Paskah yang perlu kita membuat kita terpesona dan terheran-heran? Bahwa kubur Kristus itu kosong. Yuk kita baca. Matius 28 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya apa? Udah dikasih tahu. Hal yang lazim atau biasa adalah ketika kita pergi ke kuburan atau katakanlah ke rumah duka, lalu kemudian ada peti di depannya, kita pergi ke rumah duka, petinya ada isinya ya Bapak Ibu Saudara ya, ada jenazahnya di dalam. Dan kita melihat untuk penghormatan terakhir kali. Tetapi hal yang tidak lazim terjadi ketika jenazah Yesus, mayat Yesus dibaringkan di dalam kubur, dan pada hari yang ketiga bangkit. Menampakkan diri kepada 40 hari kepada sekian ratus orang. Kubur yang kosong karena Yesus sudah bangkit membuktikan kealahannya. Apa yang dia udah ngomong, dia kerjakan. Apa yang dia sudah janjikan, dia tepati. Apa yang dia sudah katakan, dia lakukan. Karena di situ jelas dikatakan sama seperti yang telah dikatakan. Artinya Yesus bukan Allah yang omdo. Bukan Allah yang JJP, janji-janji palsu. Bukan Allah yang H2C. Kita gak perlu merasa seperti itu. Ditepati gak ya, harap-harap cemas gitu. Gak perlu. Karena apa yang dia ucapkan, pasti dia genapi di dalam hidup kita. Bahkan bangkit aja, Alkitab tuliskan sama seperti yang telah dikatakan. Nah, peristiwa kebangkitan Yesus ini pasti dibantah dong.
sama kaum oposisi, sama orang-orang yang menolak percaya kepada kebangkitan dan kematian Yesus. Sehingga apa? Ada beberapa teori yang mereka coba buat untuk menggagalkan, membatalkan, membuat orang meragukan bahwa Yesus ini benar-benar bangkit. Yang pertama adalah wrong tomb theory. Artinya apa? Kuburannya salah. Bukan itu kubur Yesus, makanya kosong. Dengan kata lain mereka mau bilang begitu. Itu para murid salah lihat kuburan baru itu kuburan kosong. Lalu dilihat kuburannya kosong, hey Yesus bangkit. Pemikirannya Bapak Ibu Saudara, kalau memang para murid melihat kuburan yang salah, berarti ada kuburan yang benar. Lalu di mana mayat Yesus? Di mana kuburan Yesus? Di mana jenazah aslinya tergeletak? Atau sisa-sisa rambutnya, atau kain kafannya, atau sisa-sisa tulang dan sebagainya. Tapi tidak ada karena Yesus benar-benar sudah bangkit. Lalu yang kedua, teori yang kedua adalah swoon teori. Ini dibilang, Yesus tuh nggak mati, cuma pengsan doang. Lalu waktu ditaruh di dalam kubur, kan adem tuh ya, udah istirahat, tiba-tiba Yesus siuman, udah sadar, kabur dia dari kuburnya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkali-kali menyatakan tentang fakta kematian Yesus. Dan sebagai orang-orang Kristen kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Firman perkataan dari Tuhan yang tidak pernah salah, tidak pernah bohong, dan selalu terjadi nyata. Sangat tidak logis untuk menganggap Yesus hanya pingsan kalau kita melihat bagaimana kondisi fisik Yesus setelah dicambuk, menggotong salib ke Bukit Golgota lalu disalibkan. Coba kita lihat ya. Research Scholars of Oxford University mempublikasikan sebuah penelitian tentang penyaliban Kristus serta penderitaannya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Yesus menerima cambukan sedikitnya 242 kali. Ada yang mau coba di sini mungkin? 242 kali disabet pakai ikat pinggang aja gitu ya. Menghasilkan 120 kali di punggung bagian kiri dan 121 kali di punggung bagian kanan. Sehingga ada 5.480 luka di sekujur tubuhnya. Termasuk 150 luka yang sangat dalam dan parah di punggungnya. Ada 17 duri yang sangat tajam sepanjang 3 sampai 3,5 cm. Beginilah kira-kira ya. Dirangkai menjadi mahkota, menancap ke dalam kulit kepalanya. Dan duri itu bukan duri biasa. Duri itu dari tanaman beracun, sehingga kalau terkena sedikit saja menyebabkan gatal dan bengkak yang tidak terkira. Bapak Ibu Saudara pernah terkena ulat bulu? Pernah? Yang pernah terkena ulat bulu, angkat tangan. Yang belum boleh dicoba nanti di rumah ya, cari ulat bulu terus kenain itu rasanya kayak apa. Dedo pernah ya? Rasanya gimana? Panas, gatel, merah, bengkak. Berdua ya? Kompak amat, kena ulat bulu aja pakai iri-irian. Kamu kena ulat bulu ya? Aku juga dong mau gitu ya, kena ulat bulu aja mau irian ya. Gak enak banget. Nah ini kurang lebih parah dari seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara mau coba seperti apa, cari ulat bulu dan coba kenakan ke badan saudara. Nah mereka yang memakaikan mahkota itu aja, mereka pakai alat atau buluh untuk melindungi tangan mereka supaya gak kena. Dan bayangkan bagaimana itu ditancapkan ke dalam kepala Yesus. Kemudian Yesus tersandung dan terjatuh 3 kali dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota waktu memikul salib. Jangan bilang Yesus sih gak nge-gym, Yesus sih badannya gak sterek. Padahal Yesus tukang kayu, terbiasa mengangkat kayu. Bayangkan kalau setelah penyiksaan seperti itu, dalam kondisi fisik yang hancur seperti itu, Yesus harus memikul 150 kilo kayu salib dengan panjang 4,5 meter dan lebar 2,5 meter. Dia harus pikul sendiri, terkena lukanya aja, kena keringat pasti sakit dan itu harus bergesekan dengan kayu yang sangat kasar dan berat. Dan sementara dia memanggul kayu salib yang 150 kilo itu, ada 350 tentara. Dan 50 tentara berkuda yang terus mencambuk, memukul, mendorong Yesus sepanjang jalan. Dari Yerusalem sampai ke Bukit Golgota. Sampai di Bukit Golgota selesai, ya. Paku yang panjangnya 20,32 cm dengan ketebalan 1,8 ditancapkan di pangkal telapak urat nadinya. Tepat di otot yang tersambung dengan bahunya. Ketika paku ditancapkan, ototnya pecah. Bapak Ibu Saudara gak percaya? Boleh coba nanti di rumah.
paku tangannya masing-masing di sini. Apa yang terjadi? Kita kena pisau sedikit aja, aduh, langsung ke UGD. Udah lukanya kecil doang gitu, kena air juga hilang gitu kan. Aduh, sehingga apa? Yesus harus bertumbuh pada otot punggungnya untuk bernafas. Kurang lebih. Bapak Ibu Saudara yang push up, jangan bilang push up sekali mas saya kuat. Coba push up 100 kali. Rasakan apa yang terjadi dengan punggung Bapak Ibu Saudara. Dan bayangkan kalau push up-nya berdiri. Yesus kurang lebih seperti itu. Bertumpu dengan otot punggungnya. Dalam kondisi seperti itu, Yesus dipaksa untuk menopangkan seluruh berat badan tubuhnya hanya kepada paku yang ditancapkan di kakinya. Karena paku yang di kakinya jauh lebih besar dan berat untuk menopang tubuhnya. Ketika dia gak kuat lagi menahan sakitnya, otot-otot tubuhnya mulai robek. Sehingga dia harus terus menarik nafas dengan susah payah. Dalam kondisi seluruh ototnya mulai robek. Yesus bertahan loh 3 jam dalam penderitaan seperti itu. Dan beberapa menit sebelum Yesus wafat, darah sudah gak lagi keluar dari tubuhnya. Habis Bapak Ibu Saudara. Yang keluar cuma air. 6,5 liter darah. Terkuras semuanya dari tubuh Yesus. Belum lagi Yesus sangat haus karena penderitaan parah 17 jam. Dari pertama kali dia ditangkap sampai tergantung di kaus salib. Masih ditambah dengan hinaan, ludah, lemparan batu, orang-orang yang dilaluinya sepanjang jalan. Mereka yang tadinya meletakkan jubah mereka yang tadinya meletakkan daun palem, mereka yang tadinya menyembah Yesus, Hosana, hai anak Daud. Mereka juga yang berteriak, salibkan dia, meludah dan mencerca caci dia. Jadi tidak mungkin dengan kondisi seperti itu, Yesus masih hidup. Dan sebelum dia diturunkan, lambungnya ditombak Bapak Ibu Saudara. Artinya robek-bek. Karena nggak mungkin seorang terdakwa yang divonis hukuman mati akan diturunkan dari salib sebelum dipastikan mati. Untuk memastikannya gimana? Lambungnya ditombak. Yang keluar hanya air. Dipastikan Yesus benar-benar sudah mati. Baru boleh diturunkan. Pertanyaannya sekarang, katakanlah logika dan alasan mereka bahwa Yesus hanya pingsan sekarat. Dalam luka seperti itu, masih mampukah dia kabur Bapak Ibu Saudara? Walaupun tidak mungkin bahwa dia hanya pingsan. Tapi katakanlah kita berpikir sedikit agak lain. Dalam kondisi luka seperti itu pun tidak mampu untuk bergerak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang meragukan Yesus hanya pingsan, silahkan jalani penderitaan seperti itu. Dan lihat apa yang terjadi dengan tubuhnya. Saya cukup percaya aja Bapak Ibu Saudara, saya gak mau mengalaminya lagi. Karena Yesus sudah menanggungnya bagi kita. Kemudian yang berikutnya, stolen body theory. Para murid dianggap mencuri jenazah Yesus, lalu menyebarkan berita bohong atau hoaks Yesus sudah bangkit. Apakah mungkin para murid mencuri jenazah Yesus karena kita tahu jenazah itu ditutup dengan batu besar. Di depan batu itu dirantai dan dijaga dengan tentara Romawi. Terus kemana para tentara Romawi kalau memang para murid itu bisa menggulingkan batu dan mencuri mencuri jenazah Yesus? Kalau memang benar, katakanlah itu benar. Kita pakai pemikiran agak lain. Kalau memang benar mayat itu dicuri, masihkah para murid itu bersedia menjadi martir untuk memberitakan Injil? Kalau mereka tahu bahwa Yesus nggak bangkit, mereka sendiri yang mencuri mayat. Saya rasa tidak. Justru karena para murid itu tahu Yesus benar-benar bangkit, makanya mereka bersedia menjadi martir. Mereka bersedia menjadi pemberita Injil dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, terus memberitakan kebangkitan Yesus, bahkan rela disiksa, rela mati untuk memberitakan fakta yang sebenarnya. Yesus benar-benar bangkit. Klik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai yang ke-20 dengan tegas menyatakan bahwa sia-sia iman percaya kita, sia-sia Bapak Ibu Saudara tiap minggu datang ke gereja,
Sia-sia Bapak Ibu Saudara memuji menyembah Tuhan. Sia-sia Bapak Ibu Saudara baca Alkitab. Sia-sia Bapak Ibu Saudara doa puasa. Kalau Yesus yang kita sembah itu tidak bangkit. Dengan kata lain, karena Yesus yang kita sembah itu benar-benar bangkit, maka semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena Yesus yang kita sembah itu benar-benar bangkit, maka semua yang kita lakukan itu berharga di mata Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah itu benar-benar bangkit, maka kita harus melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Klik. Keraguan tentang kebangkitan Yesus semakin terhapus Bapak Ibu Saudara dengan peristiwa Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada banyak orang selama 40 hari. Sebelum dia naik ke surga. Pertama kepada siapa? Maria Magdalena. Lalu perempuan lain. Lalu Petrus. 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus yang diajak ngobrol. Ternyata mereka, oh pantas ya kita menyala-nyala gitu. Lalu 10 murid. 11 murid. Murid-murid di pantai Danau Tiberias. Semua murid. 500 murid. Lalu kepada Yakobus. Dan semua murid yang hadir di Bukit Zaitun sebelum Yesus naik ke surga. Banyak sekali bukti yang menegaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudara, semua tokoh agama lahir, iya. Semua tokoh agama hidup, iya. Semua tokoh agama mati, iya. Tapi hanya Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa Dia benar-benar Allah yang hidup. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa sih keajaiban Paskah bagi kita? Paskah memberi pengaruh loh kepada kita umat yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kejadiannya itu 2000 sekian tahun yang lalu. Apa dampaknya bagi kita orang percaya? Yang pertama, kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Matius 28 ayat 8, yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan seterusnya. Nah, takut di sini artinya apa? Hormat, segan, sungkan, bukan seperti ketakutan melihat setan atau gempa bumi atau sesuatu yang menyeramkan bagi kita, tidak. Tapi takut di sini artinya mereka pergi dengan hormat, dengan segan, dengan terpesona, dengan luar biasa. Orang yang takut terhadap manusia bisa menjadi munafik. Waktu ada guru, semua murid kalem ya, Pak Guru ya. Semua murid diem ya. Waktu Pak Gurunya meleng, udah lain lagi sikapnya. Bapak Ibu yang kerja di kantor, waktu ada bos, manis semua kerja. Waktu bosnya keluar, lain lagi sikapnya. Orang yang takut akan Tuhan akan menjadi saleh, tulus, menjauhi dosa, rindu melakukan firman Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan apa? Tak ingin. Nah, hidup di luar dan lain sebagainya. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara yang menyanyikan pasti ingat bagaimana lagu itu mengingatkan kita. Gak mau lagi kompromi sama dunia. Gak mau lagi hidup di luar dari firman Tuhan. Itu efek Paskah buat kita. Karena kita tahu Yesus yang kita sembah itu hidup dan bangkit. Yang kedua, apa efeknya bagi kita? Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Yuk kita baca. Matius 28 ayat 8 lagi. 1, 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Sukacita karena apa? Sukacita karena Yesus bangkit. Artinya ini benar loh. Yang dikatakannya tuh benar. Artinya dia menebus dosa kita. Benar-benar sudah diampuni. Dan pengharapan kita terhadap Yesus tidak sia-sia. Yesus Kristus terbukti benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Bahkan oleh maut sekalipun. Hai maut, di manakah sengatmu? Itu terbukti. Sehingga apa? Ada sukacita. Bahwa apa yang kita percaya selama ini beneran. Nggak salah alamat. Dan benar-benar dibuktikan. Yang ketiga, apa efeknya buat kita? Muncul kerinduan untuk menyembah. Yuk kita baca lagi sama-sama. Matius 28 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Yesus Kristus bangkit.
serta menampakkan diri kepada banyak orang, sudah menegaskan kealahannya, bahwa dia benar-benar hidup loh. Pegang, cucukkan jarimu, lihat aku, dan ada semangat. Dia membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Oleh karena itu, kalau dia sudah membuktikan dia benar-benar Allah, dia juga membuktikan bahwa dia pantas, layak menerima pujian dan penyembahan kita sepenuhnya untuk Kristus. Yang terakhir, apa efeknya buat kita dari Paskah ini? Keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Terakhir yuk kita baca Matius 28 ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Kenapa dikatakan dimulai dengan jangan takut? Karena sekali lagi Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Setelah semua peristiwa mengerikan yang mereka alami, pantas kalau manusia ini merasa takut, cemas, khawatir, depresi, frustrasi. Tapi ketika dinyatakan Yesus itu bangkit dan mereka masih takut, masih ragu, Yesus bilang apa? Jangan takut. Dari perkataan ini kita harus yakin bahwa dari dulu sampai sekarang Tuhan yang kita sembah mengerti loh apa yang kita rasakan dan kita butuhkan. Kebangkitan Yesus memberikan keberanian bagi para murid untuk memberitakan kabar tersebut. Yesus gak perlu bantuan malaikat buat menggulingkan batu besar. Betul apa benar Bapak Ibu Saudara? Yesus bisa kan keluar sendiri tanpa malaikat harus turun bantuin dorong-dorong batunya. Lalu kemudian ayo Yesus keluar silakan. Gak perlu. Dia maha kuasa. Lalu kenapa harus ada malaikat turun menggulingkan batu dan nongkrong di situ nungguin? Kenapa? Bukan buat Yesus Bapak Ibu Saudara. Buat para murid. Karena para murid itu kalau batunya tidak digulingkan, mereka akan kesulitan. Karena itu batu besar yang sangat berat dan memang tidak untuk bisa mudah digerakkan. Batu itu perlu digulingkan oleh malaikat supaya para murid itu bisa melihat ke dalam. Benar, kuburnya kosong. Jadi buat kita, bantuan malaikat itu, buat kita para manusia yang terbatas ini, Yesus gak perlu bantuan malaikat. Batu besar itu digulingkan oleh malaikat hingga para murid itu bisa lihat dan melihat, oh iya benar kosong, benar Yesus bang. Nah Bapak Ibu Saudara, Paskah adalah saat, adalah momen, adalah waktu di mana Allah kembali menunjukkan keajaibannya besar-besaran, spektakuler, bombastis, fenomenal, untuk membuktikan bahwa iman percaya kita selama ini nggak salah loh. Iman percaya kita selama ini nggak sia-sia loh. Penderitaan kita, intimidasi yang kita alami dan segala sesuatu yang gak enak itu nggak sia-sia. Karena kita percaya kepada Tuhan yang benar-benar bangkit bahkan mengalahkan maut. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang Bapak Ibu Saudara? Yuk kita makin terkagum-kagum dengan keajaiban yang Allah lakukan. Makin pegang teguh iman kita bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Boleh kita nyanyikan lagu pujian yang tadi terakhir kita nyanyikan? Belum pernah ada kasih di dunia. Boleh kita nyanyikan dari awal aja ya, Bapak Ibu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Katakan takkan ada lagi ada lagi
baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari naikkan pujian ini, katakan, Kau ku kagumi. Sekali lagi katakan, Kau ku kagumi. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu musik tetap mengiringnya dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama gunakan waktu ini untuk kita berdoa secara pribadi, karena kita percaya Yesus hadir dalam ibadah kita pagi ini. Yesus berdiri di hadapan kita masing-masing. Dia membuktikan kealahannya. Dia membuktikan janjinya ditepati. Dia membuktikan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia membuktikan kuasanya tetap sama sekian ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Dia membuktikan bahwa harapan kita, iman percaya kita itu tidak salah alamat, tidak salah sosok. Iman percaya kita benar-benar terbukti kepada Yesus. Saat ini mari doakan satu pokok doa yang terlintas di dalam pikiran kita. Kalau kita sempat meragukan tentang mengikuti Yesus, katakan itu dalam doamu. Kalau kita sempat berpikir untuk meninggalkan Yesus, katakan itu dalam doamu. Kalau kita sempat komplain kepada Tuhan, apakah Dia benar-benar mengasihi kita? Katakan itu di dalam doamu. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi kasih di dunia. Mari imani dengan percaya. Sanggup menerima Diriku apa adanya, selain kasih-Mu, tidak ada kasih yang lain, Bapak Ibu Saudara. akan ada lagi Kasih seperti ini. hanya kasih Yesus yang menerima kita apa adanya. Sanggup Mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Naikkan pujian ini dengan penuh kekaguman, karena Dia pantas untuk kita kagumi. Aku kagumi dalam hati,
Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa kasih-Mu yang bisa menerima kami apa adanya. Karena kasih di dunia ini menerima kami ada apanya, Tuhan. Kami percaya hanya kasih-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami menjadi baru. Karena Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh bangkit. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Itulah sebabnya Tuhan, kami kembali menaruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kalau mungkin kami sempat ragu, kami sempat goyah, kami sempat melempem, kami sempat melemah, ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mau punya komitmen yang baru. Hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kami bahwa semua penderitaan yang Yesus alami itu untuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan iman yang kami investasikan, iman yang kami tanam, harapan dan percaya itu tidak sia-sia, tidak salah alamat. Karena Yesus yang kami percaya, yang kami pegang teguh itu, sungguh benar-benar bangkit. Terima kasih Bapa. Biarlah iman percaya ini tetap bergelora di dalam hati kami. Justru ketika kami harus berhadapan kembali dalam hidup kami masing-masing. Biarlah iman percaya ini tetap kami pegang teguh. Justru ketika kami menghadapi masalah, tantangan, penderitaan, sakit, penyakit, dan kesulitan di dalam hidup kami. Biarlah iman percaya ini tetap menyala di dalam iman, di dalam jiwa kami. Justru ketika kami merasa seolah-olah Tuhan jauh. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati setiap kami. Terus mengajar dan memperlengkapi, bahkan mengingatkan kami. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Karmelia, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya persilahkan untuk boleh maju ke depan mempersiapkan diri. Pada yang membacakan pengumuman juga saya persilahkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hingga pertengahan Tuhan. Kalau tiba saatnya kami juga akan memberikan persembahan. Biar Tuhan yang memberkati setiap rupiah yang kami persembahkan. Biar boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kau juga memberkati kedua hamba-Mu pada pagi hari ini yang melayani sebagai kolektan dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terberkati dengan firman Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati ya. Dan apakah ada yang baru pertama kali beribadah pada pagi ini? Semua jemaat yang setia, puji Tuhan. Saya minta waktunya sejenak untuk kita mengikuti pengumuman selama seminggu ke depan. Keluarga besar GBA Berta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Komsel Pemuda Aberta diadakan pada hari ini, tanggal 27 April 2025, pukul 11 siang. Jadi bagi pemuda dapat mengikuti ibadah komsel pada hari ini. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Pada hari Selasa tanggal 29 April
ada acara doa puasa. Mari kita bergabung bersama dalam benteng doa GBI Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Untuk doa, benteng doa ini bukan hanya untuk jemaat Aberta saja, tapi terbuka bagi umum. Kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan dalam melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu pukul 6 sore dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 adalah nonton bareng. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir pada kebaktian umum minggu depan tanggal 5 Mei 2025 pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia. Minggu depan kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Diharapkan pada orang tua dapat membawa anak-anaknya dalam beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Simeon Michel Dakwah tanggal 1 Mei. Oh, ada IYT ya. Dan keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Diaken Sandrak Sugiarto dan Ibu Esther Wiwin tanggal 4 Mei. Terima kasih ya. Kok terima kasih? Ini maksudnya terima kasih harus dimengerti ya. Mungkin ada perjamuan kasih gitu ya. Pancingan ini. Aldo umur berapa Aldo? 25. Berarti pernikahannya sudah lebih dari 25 tahun ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada NN yang telah mempersembahkan 200.000 untuk dana OTA. Jangan lupa kita tetap satukan hati untuk berdoa bagi gereja kita, bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, kita dapat meluangkan waktu sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan negara kita. Jangan bosan-bosan juga kita dapat mengajak keluarga saudara kita untuk beribadah bersama-sama di gereja kita. Tetap mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group untuk para pekerja juga dapat tahu waktu untuk misalnya bertugas pada ibadah raya kita. Ibu ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat
benar Bapa, janji-Mu ialah ya dan amin Tuhan. Kami masih menikmati kebangkitan-Mu pada setiap hari-hari kami, bukan pada hari Paskah saja Tuhan. Engkau yang telah bangkit bagi kami, Engkau yang telah mati, Engkau berkorban untuk kami semua, untuk dosa-dosa kami Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur ya Tuhan. Terutama pada pagi ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan pada kami. Datang beribadah, datang menaikkan pujian kami, datang mengaku dosa-dosa kami, datang untuk menikmati berkat yang daripada-Mu. Bahwa Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, dan Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu, darah-Mu yang bertetesan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena begitu besar kasih Bapa kepada kami Tuhan. Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal. Kami yang masih boceng Tuhan, kami yang masih tidak berterima kasih. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar hari ini tertanam dalam hati kami, dan kami dapat melakukan bukan hanya sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati Pendeta Karmelia Tuhan, dimanapun Engkau utus, nama-Mu yang dipermuliakan. Engkau memberkati suaminya, Engkau memberkati kedua anaknya. Apa yang mereka cita-citakan, biarlah Engkau yang memberkati. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, umur yang panjang, untuk hikmat marifat yang Engkau berikan, untuk mengayomi domba-domba di Aberta ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati, menjaga Ibu Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Juga kepada seluruh jemaat Aberta, baik yang hadir atau yang tidak hadir pada pagi ini ya Tuhan. Engkau memberkati. Bagi yang sedang sakit ya Tuhan, kami percaya oleh birur-birur darah-Mu, kami telah sembuh. Juga Tuhan, kami yang mengalami masalah pengumulan hidup, baik ekonomi, baik masalah keluarga, biarlah Engkau memberikan jalan keluar. Karena kami percaya sekali lagi Tuhan, pengorbanan-Mu sia-sia, tidak sia-sia di kayu salib ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pasangan Biaken Pak Sugi dan Ibu Iwin Tuhan. Engkau telah memberkati marigai rumah tangga mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati kedua hamba-Mu ini untuk tahun-tahun selanjutnya, untuk maligai rumah tangga mereka, biarlah mereka menjadi panutan orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Sekali lagi Engkau memberkati keluarga ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Simeon yang berulang tahun. Engkau memberkati saudara kami ini, Engkau tambahkan satu umur, biarlah apa yang dicita-citakannya Engkau buat berhasil. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah presiden kami dan wakil presiden serta seluruh jajaran menteri memerintah kami dengan berdasarkan takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau beri hati nurani yang ingin memberkati seluruh bangsa kami ya Tuhan. Baik untuk sosial dan segala pengumuman untuk bangsa negara kami ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah negara kami ini menjadi negara yang makmur, aman, sentosa untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya Bapa, sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau menghantarkan kami ke tempat kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Kami serahkan doa yang
Doa yang kurang sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengorbanan Engkau sekali lagi ya Tuhan, tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita semua di atas awan-awan, kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hangatkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Ibadah telah selesai, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.